Bincang Asik bersama saya Aidin Rahimah. Nah, kali ini kita akan mengangkat tema personal branding dalam public speaking. Nah, narasumber kita kali ini dia sangat berpengalaman sekali dalam public speaking. Dia itu sering dijadikan MC dalam acara-acara tertentu, baik itu di kampus, di daerahnya. Langsung saja kita sambut narasumber kita, Kak Rita. Halo Kak Rita. Selamat datang nih di podcast kita. Alhamdulillah, terima kasih ya Kak udah menyempatkan waktunya untuk datang ke podcast kita. Gimana sih Kak Rita? Kak Rita ini kan udah berkali-kali, bahkan tidak terhitung ya, udah menjadi MC pembawa acara gitu kan. Terus gimana sih tipsnya agar kita itu percaya diri dengan diri kita sendiri, apalagi di acara yang besar seperti itu? Gimana sih Kak? Kan kalau misalkan saya menjadi MC atau moderator itu kan awalnya memang saya tidak bekerja, tetapi ketika saya lama kelamaan biasa tidak juga saya memang kurang percaya diri ketika kita berbicara di depan orang. Akan tetapi ada beberapa tips yang saya terapkan, khususnya itu saya sering melihat beberapa konten yang membahas khusus public speaking. Nah, dari sana saya mendapatkan beberapa tips-tips untuk percaya diri, dan dari konten-konten itu saya menemukan beberapa tips-tips untuk percaya diri ketika berbicara di depan orang lain. Nah, salah satunya yaitu untuk melatih public speaking. Yang pertama itu kita harus mempersiapkan materi dengan baik ya, karena memang kalau misalkan kita sudah mempersiapkan materi dengan matang, kita ketika berhadapan dengan orang-orang itu otomatis kita akan timbul rasa percaya diri karena kita memang sudah mempersiapkan materi itu. Terus yang kedua itu yang sering aku terapin ya, misal bicara di depan kaca, jadi kita bisa mengetahui hal-hal yang memang yang harus diperbaiki ya, atau kata-katanya yang harus diperbaiki. Terus yang ketiga itu pilih ungkapan yang memang bisa dimengerti sama audiens kita. Misal audiens kita di lingkungan pesantren atau lingkungan mahasiswa, siswa itu harus yang bisa dipahami gitu. Jangan sampai kita mengeluarkan istilah-istilah yang memang harusnya untuk mahasiswa, tapi malah memberikan kosakata itu terhadap siswa. Jadinya percuma gitu loh, jadinya gak bakal nyambung. Selain itu juga yang keempat, harus berbicara dengan jelas ya kan. Kalau misalkan di depan kan memang suara kita itu harus lantang, karena orang yang pendengaran orang itu memang dari juga, dan memang terkendala dari noise dari yang mengganggu lah dari luar yang memang tidak bisa kita kendalikan ya. Terus yang kelima, kita itu harus sering-sering praktik. Kemarin pas saya ikut program kampus mengajar itu saya sering sekali disuruh untuk menjadi MC dan moderator. Nah, dengan adanya praktik tersebut kita tuh makin percaya diri, wah ternyata kita memang ada potensi. Terus yang kedua juga ketika kita menjadi MC atau moderator, kita harus memang ada juga sedikit, tapi kan biasanya orang itu ada yang tidak, itu kan membuat audiens itu kok terusan. Yang kedelapan itu membawa kosakata. Jadinya misal kita memandu acara MC, kita harus memperluas atau lebih banyak kosakata yang memang tidak familiar gitu. Jadinya orang-orang itu mengetahui beberapa kosakata baru dari kita. Mungkin itu aja sih tips yang memang meningkatkan kepercayaan diri aku kalau misalkan mau jadi MC atau moderator di acara-acara tertentu. Nah, begitu ya teman-teman. Cukup jelas sekali penjelasan Kak Rita ini tentang mengenai gimana sih caranya agar kita ini percaya diri saat menjadi MC. Sering-sering berlatih agar kita percaya diri. Lalu Kak Rita, gimana sih cara Kakak untuk menangani audiens yang tidak memperhatikan kita? Itu
sekali ya Kak untuk menarik perhatian anak-anak ketika kita sedang di bangku. Jadinya ketika dimulai acara kita memberikan pengumuman bahwa kalau misalkan ada anak-anak yang memperhatikan dengan baik pasti mendapatkan reward. Nah jadinya semua anak itu terperhatikan dengan baik. Memperhatikan kita salah satunya dengan memberikan reward kepada anak bisa memperhatikan kita. Oh, jadi begitu ya teman-teman. Tips agar perhatian audiens itu tidak teralihkan begitu ya. Yang pertama itu bisa memberikan reward seperti itu ya. Jika kan tidak semua kalangan itu ada anak kecilnya gitu ya. Jika seperti ibu-ibu pengajian tadi itu bukan menggunakan reward, tapi bisa dengan menggunakan cara lain begitu ya teman-teman. Lalu gimana sih Karina agar kita itu dapat mengontrol apa gerakan tubuh kita? Pasti ada yang banyak gerak, tapi ada juga yang diam. Itu gimana sih cara kontrolnya? Oke Kak, jadi aku itu pernah belajar cara gestur tubuh kita ketika kita menjadi MC atau moderator. Jadinya kalau misalkan kita tangan itu jangan terlalu berlebihan ataupun terlalu mondar-mandir gitu lah ya Kak. Nah terus aku tuh kan pernah lihat ya kan salah satu konten Kak Vina itu anutan aku dalam mengasah public speaking aku ya Kak. Nah terusan beliau ini memberikan beberapa tips kalau misalkan kadang tangan kita harus begini, harus begini, harus begini, itu ada waktunya dan jedanya gitu. Jadi jangan sampai over gitu loh, over gerakan dan membuat audiens kita itu jadi gak nyaman lah sama gerakan kita. Kadang kan kalau misalkan terlalu banyak gerakan itu kan jadi pusing atau gimana gitu. Jadi Ngapain sih MC-nya gerak-gerak terus? iya jadinya memang kita balik lagi ke kita sendiri. Meskipun gerakan itu jadi nyaman di kita, nyaman di audiens. Jadi kalau misalkan aku kan memang dikasih jeda bisa gerakannya gini, terus gerakannya gini, terus itu kan diatur gitu. Dikasih jeda lah ya. Nah, begitu ya teman-teman, ketika jadi MC, terlalu banyak gerakan itu tidak bagus juga ya. Tidak enak dipandang seperti itu. Lalu bagaimana sih Kak caranya untuk mengatasi kegugupan, apalagi untuk yang pertama kali jadi MC gitu. Baiklah untuk kegugupan di saat kita menjadi pemandu acara baik menjadi MC, moderator atau lain sebagainya itu kita tidak bisa lepas ya Kak dari rasa grogi lah intinya. Jadi ada beberapa tips ya dari aku kalau misalkan aku merasa di depan audiens itu kayak tiba-tiba dan hidup gak jelas gitu ya Kak. Nah terus, nah ini adalah satu trik dari aku ya teman-teman. Jadi biasanya kalau misalkan aku lagi duduk itu kita mengatur pernafasan kita. Jadinya kita menarik dulu 4 detik,